Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Luar Dalam Channel. Kali ini kita mau ngebahas komunitas-komunitas kreatif yang ada di Lampung nih. Khususnya untuk anak-anak muda yang punya kreativitas dan bakat-bakat yang terpendam ya. Bukan goblok yang menonjol ya. Jadi setelah 4.000 tahun kayaknya kita nggak bikin video saya. 4.000 tahun enggak ya, 4.250 tahun kalau nggak Iya. salah. Setelah Sun Gokong keluar dari Gunung Lima Jari. Iya. Kita ngebahasnya agak humoris sedikit karena bintang tamu kita hari ini dari komunitas stand up komedi, dan juga beliau ini nih udah sempat masuk di TV nasional, ikut kompetisi stand up komedi ya. Suca berapa? Suca 3 di salah satu TV nasional, dan alhamdulillah ini udah ngarumin nama Kota Lampung masuk 6 besar. Kita perkenalkan aja nih bintang tamu kita, Bang Ate. Ya. Aslinya Garut aja. Aslinya Bang namanya siapa? Fatih Andika. Fatih Andika. Ate ayam apa ate kambing kan? Ate itu Aslinya Ate itu anak tetangga. Nah, Iya. kita baru tahu tuh Ate itu Kumut aslinya. gitu. Dari komunitas parkur sebenarnya. Kok bisa terjun ke stand up? Gara-gara parkur Nekat lucu, ya? jatuhnya lucu. Oh, jatuhnya lucu, makanya larinya ke stand up. up. Iya, ketemu. Masuk. Jadi Ya gimana, Bang Ate nih, kita kan nih lagi ada pandemi nih Ya. di seluruh dunia lah ya, terutama khususnya di Indonesia. Nah, ini kegiatan Bang Ate nih selama pandemi ini gimana nih? Karena kan kalau di stand up itu kan ya harus tampil di depan Ya. panggung ya, di depan orang ramai, dengan adanya peraturan-peraturan PSBB dari pemerintah. Gimana nih sebenarnya tanggapannya? Kalau pandemi kemarin tuh kan udah 3 bulan ya Bang ya? 3 bulan. Nganggur. Udah pasti nganggur itu. Jadi kegiatan kemarin tuh cuman di digitalnya kita ngambil ke konten-konten gitu, lebih ke Instagram, kadang juga YouTube, walaupun Endorse dikit ya. yang nonton ya kan. Kayak kita ya. Ke Instagram aja lah, kayaknya masih ramai di Instagram. Gak tau kenapa kuota kayaknya mahal sekarang dan jadi kita sibuknya gitu doang Bang sekarang, sama ngikut-ngikut kayak lomba-lomba digital. Untungnya ada sekarang. Oh, udah Dari kemarin pandemi itu udah 3 lomba digital yang hadiahnya lumayan lah untuk nutupin untuk nutupin utang-utang lah ya. utang-utang gitu. Cicilan-cicilan. Gua sampai jualan pintu kemarin. Rumah gua nggak ada pintunya Bang sekarang. Dobrak nggak ngerasa. Nah, nih Bang, kalau awal mula tuh Bang, Iya. terjunnya ke stand up itu gimana tuh ceritanya? Bisa Awal masuk mulai sana? itu di tahun berapa ya? Tahun 2013. Sebenarnya dulu tuh gua tuh kerjanya itu honor. Honor Jadi, Pemda gitu? di Di Pemda pemerintah. dia lebih ke kementerian sih, Kementerian. Menteri Pertanian gitu di Panjang. Oh, dipanjang. Terus di dalam pelabuhan tuh ada ada Oh, di karantina pertanian. karantina. Iya. Oh, Ya. sebelahan dong dulu kita kantornya ya. Apa? Karantina. Saya di TKBM, Enggak tahu gitu kan. deretan karantina itu. Gue TK Dwi Tunggal Oh, semua. Iya benar TK. Enggak, jadi dulu tuh honor terus kan ya lu tahu kerjaan kayak gitu kan. benar. Senin sampai Jumat terus pulang ngapain lagi kayak masa mudanya kerenggut gitu kan. Kerenggut ya. Iseng nonton YouTube ada stand up comedy. Gue cari-cari ternyata telusurin udah ada komunitasnya di setiap kota. Gue cari yang di Lampung. Ada ternyata, cuma 2 minggu sekali waktu itu kalau masih ingat di dalam Unila tuh ada kafe Pondok Kelapa. Oh iya benar. Sekarang udah nggak ada tuh. Sekarang jadi bakso apa itu kalau nggak salah. Bakso aci kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah itu. Udah tuh gue coba ke situ, ketemu lah senior yang dulu tuh Bang. Masuk dari situ. Awal mulanya tahun 2013. Gara-gara nonton stand up komedinya Suci Kompas itu, Suci 2 masih Bangge Pamungkas. Oh iya. Benar. Jadi dari situ Dari situ terinspirasi lah ya. Inspirasi. Kayaknya Pengen jadi tukang ojek. Wow, Mas tukang ojek. Nah, kalau selain stand up comedy nih Bang, ada nggak kerjaan lain selain stand up comedy? dulu tuh penyiar radio. Oh, radio. Cuma dipecat udah tuh ya udah gini. Radio di ini Lampung. Di Lampung yang Apa di Sonora. Sonora.
Sonora sama Imam dia orang lah. Sonoan sebelah mana tuh? Iya. Sonora. Kalau yang untuk saat ini bang, kalau yang untuk saat ini tuh memang stand up comedy Stand up atau comedy punya aja udah. stand up comedy aja. Full lah stand up comedy, pulang balik Jakarta ya bang. Sekarang kan pandemi gue di Lampung doang. Kayaknya udah sulit juga sih sekarang. Karena ya basicnya juga emang beliau ini lucu. Enggak juga sih bang. Ya cocoknya kalau orang lucu itu cocoknya ya jadi itu kuli bangunan bang. Jadi itu ya pengalamannya ya bang ya. Iya gitu-gitu doang. Gimana sih rasanya setelah masuk TV nasional dan masuk 6 besar di kompetisi sebesar itulah ya, ngeharumin nama Lampung, ada nggak sih imbalan atau rasa terima kasih lah dari pemerintah atau provinsi Lampung yang membuat Bang Ate ini jadi lebih termotivasi lagi buat berkarya? Kalau ditarik lagi, gue kan 2013 masuk, 2017 baru masuk Suca, berarti udah 4 tahun gue jalanin stand up kan. Sebelumnya gue tuh udah audisi Suca 2 nggak masuk, Suci 5 nggak masuk. Tuh kenapa? Kurang lucu? Kurang lucu tuh, karena belum matang kan bang ya. Bikin materinya tuh ya. Bikin materi ternyata. Terus 2016 gue beraniin buat special show dulu bang di Lampung. Yang gua ngetes nih orang nekat yang belum lah ya. Nekat tuh belum masuk TV bisa nggak dapat penonton. Ternyata lumayan ada. Iya. Kayaknya juga karena udah gue DM sih, gue ancem lah ya. keluarganya gue sekap gitu sih. Akhirnya gue yakin kayaknya materi gue udah Cukup bisa nih gitu, untuk bagus. berepisode. Gue yakin gue audisi di Suca, beruntung dapet. Akhirnya masuk, gue dengan modal materi yang 4 tahun itu ternyata gue mikir lagi kalau gue masuk Suca 2 mungkin materi gue cuma cukup 2 show. Ini kan ujung-ujungnya bisa berkali-kali kan. Itu hikmahnya sih. Jadi kegagalan bisa lah. Gimana tuh tanggapannya tadi dari pemerintah? Ada nggak? Iya, ada. Sebenarnya sih kalau di saat itu kalau jujur-jujuran nggak ada tanggapan pemerintah. Gue nggak nyalahin Mereka ya. Aparaturnya lah ya. nggak nyalahin karena kan kita kan beruntung-beruntungan sih kalau didukung kayak gitu, apalagi mungkin mereka dukung pas mau final udah booming. Salahnya Cuma sih. sedihnya dikit itu ya pas kok iya ya masa nggak ada sih dukung-dukungan. Salahnya lu ikut kompetisi stand up, coba kompetisi dangdut. Iya juga sih. Pasti tuh. Tadinya mau ikut Liga Dangdut. Masuk Liga Champion malah. Iya. Mungkin kalau gua itu sih kayaknya pemerintahnya nggak nonton TV, kayaknya sibuk dengan kerja. Iya betul. Itu positif thinking aja. Masa iya baliho nggak ada setak Husnuzon lah ya. Ada iya sih. Cuma Tapi baliho murah loh tuh. Tapi sebenarnya banyak sih ya, udah banyak lah ya wakil-wakil yang dari Lampung itu tampil di TV nasional benar. itu. Selama ini ya, selama gua di Lampung sih ya, itu tuh kayaknya nggak ada tanggapan dari pemerintah ya. Nggak ada apa sih ya, setidaknya rasa support lah ya. Pasti nih si peserta nih bakal seneng banget kan. Banget sih. Kalau gua sih masih setengah senang karena aslinya di kompetisi gua nggak pakai link SMS. Jadi pemerintah itu untuk bantu mungkin baliho untuk orang rating doang kan nonton. Bener. Nah, yang kasihan itu yang Liga Dangdut. Karena kan ada waktu tahun berapa 2018 atau 2019 gitu. 2 wakil loh dari Lampung. Dari Lampung ya. Saat itu gua dipilih sebagai panelis untuk nyelamatin karena gue dari Lampung dan satu kompetisi di TV yang sama gitu. Gue kerasa banget situ bang. Kan mereka butuh SMS, berarti butuh expose di kautannya dong. Saat itu udah gue pilih hari itu di antara juri mereka tuh paling bagus. Tapi hari itu juga keluar karena nggak ada yang SMS. Nah di situ yang gue langsung ini butuhnya namanya dukungan pemerintah. Gue nggak nyalain pemerintah ya, cuman kalau ke sindir ya syukur. Gitu. Ya emang Bodoh bakat amat. aja yang bisa mengharumkan. iya, karena kotanya bakat anak muda itu ya dari mereka-mereka yang seperti ini gitu kan. Benar. Kalau bukan mereka nih siapa lagi ya kan yang mau ngarumin Lampung. Kita nggak lucu. Ya. Udah lucunya kadang nggak dibayar. Ya itu yang sakitnya itu. Kalau Ate kan enak lucu dibayar. Kita udah ngelucu nggak dibayar lah. Ya kalau lucu, kalau nggak lucu nggak dibayar. Kalau udah dibayar nggak lucu ya. Beban moral ya. Waduh belum lunas. Kalau ini bang, pengalaman apa sih yang didapat dari
ikut kompetisi Suce? Wih, itu banyak banget yang di itu. Makanya bukan dulu kan selama 4 tahun sebelum masuk itu gue udah nyari-nyari referensi komika yang bakalan gue jadi role model gitu. Nah, itu siapa tuh? Bang Ge Pamungkas, Di Pamungkas. Ko Ernest sama Bang Uus. Karena gue tuh doyan banget yang komedi-komedi kayak Bang Uus receh-receh cuman mikir. Mikir ya benar. Dia pakai apa itu namanya? Twist kalau itu. Namanya tuh. Nama itunya. Tipe komedinya. Nah, gue suka gayanya Bang G, ekot-ekotnya, komedinya Bang Uus, sama cara penyampainya kayak Ko Ernest. Waktu itu kayak gitu. Jadi gue satuin lo mereka bertiga itu ke diri gue. Jadi enak aja gitu kalau kita udah punya role model kan. Iya. Nah, terus akhirnya pas sampai kompetisi, ketemulah gue sama mereka itu yang jadi juri. Disenengin Nujubila dong yang tadinya kita nonton di Nonton YouTube doang ya kan, ini ketemu langsung. Bisa dapat motivasi juga dari mereka ya. Seneng banget sih sama Bang Radit, ternyata Bang Radit segini gua kan. Oh gini dong. Tapi emang aslinya Bang Radit tuh pendek banget. Pendek, cuman otaknya tinggi ya kan. Kalau kita kan udah pendek, gayanya aja tinggi ya kan. Itu sih pengalamannya, terus diajarin langsung kelas menulis sama Bang Radit. Buat materi gitu. Terus cara jualan karya sama Bang Panji itu penting banget. Jadi kenal sama komika-komika nasional, akhirnya yang gue yang lebih seneng lagi ternyata mereka juga itu melek sama komika-komika daerah. Kayak ini sebelum lo di sini, gue tuh udah tahu di Lampung ada lu, kayak di Jawa ada lu ya gitu. Dia orang ya kayak pencari bakat gitu loh ya. Sebenarnya udah tersorot di situ. Makanya kata gue seneng banget, oh ternyata disorot kita ya gitu. Akhirnya ngebantu banget cara penulisan, terus makin rapi lagi gitu. Materi-materi yang dulunya kita asal ngomong jadi kayak ada ini teknik-tekniknya, ada tata-tatanya gitu. Berarti emang komunitas stand up ini bener-bener apa ya, saling bahu membahu lah ya, saling sharing bener-bener gitu, ngasih pendidikan Pancasila, PPKN. Nah, nih nanya agak privasi nih Bang. Gimana Bang? Ya kan. Nah, ini sekarang posisi ada pacar nggak nih? Kok sekarang nggak ada? Nggak ada ya. Nah, tapi kemarin pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada kan? Jadi pertanyaan juga tuh. Tapi yang pasti pacarnya perempuan kan? Iya dong. Iya dong. Nah itu waktu lagi sibuk-sibuknya sebelum pandemi ini, gimana tuh cara ngebagi waktu antara kerjaan sama pacar? Kalau selama pandemi ini gue kan jomblo, jadi Jomblo, gue ya? santai, tapi nyepik tetap lah nyepik. Iya, nyepik lah ya. Terus ada yang komen bagus, oh iya kamu juga cantik. Sebetulnya nyangkut. Udah gue ada grup WA-nya tuh cewek-cewek yang gue sepik. Wah, Itu dia. Ya sekelas kekeisme sih bukannya. Enggak sih sebenarnya dulu pas gue masuk si kompetisi itu pun gue kenalin ada pacar kan. Bahkan dia ada gimmick kan kalau di sana. Gue bawa tuh ke situ. Pas dia datang, hari itu gue keluar. Dan nggak lama dari situ gue putus. Nah itu yang penyesalan paling terberat. Udah masukin cewek ke TV, putus. Akhirnya kan susah mau nyari cewek lagi kan. Ya kan standarnya kan, mantan kamu masukin TV, aku masukin apa? Masukin akpol kata dia. Nah, susah juga kita masukin akpol kan, biayanya ratusan juta. Makanya nggak pakai biaya masukin akpol kan. nggak tahan nggak gue. Oh ya gitu, kalau bagi waktu sih bisa-bisa aja, gue tuh nyari cewek yang sebenarnya yang ngertiin kerjaan kita apa. Bisa aja. inilah ya. Kalau yang lu yang udah jadi kayak sekarang gini lah, ada nggak sih cewek yang suka DM lu gitu? Kalau cewek-cewek sih ada aja. Ada yang suka DM ya? Kita nggak enak aja sih kalau mau dilanjut. ntar udah kita lanjutin, kitanya salah jadi jelek juga nama kan. Dia nanti malah pansos ya. Ini dulu pernah. Tapi ada di Facebook. Kan udah nggak boleh kan. Screenshot disimpan Nggak barang bisa ditolak. Bahaya, jejak digital tuh Udah bahaya. bahaya. Pokoknya kalau mau nakal dari sekarang aja. Ntar terkenal dan nakal kena. Yang penting main aman aja. Aman aja. Bang, kosan sepi nih. Perasaannya bang, mewakilin Lampung, Seneng dong. senang ya? Karena kan sebelumnya udah ada senior gue juga. Iya, Bang Bang Wendy. Wendy. Bang Wendy, ya. Si kayak Wendy, dia udah di Suca 1, Suci Kompas ke-4 ya. Suci 4 dia. Iya, Suci 4 dulu baru Suca 1. Gue seneng tuh karena ya bisa kayak ternyata harapan orang nggak cuma satu komika dong. Iya, bilang. bener. Ada
lanjutannya lagi. Gue bahkan mau ada yang regenerasi juga walaupun belum pada bisa masuk gitu mereka, cuman gue yakin sih dari mereka cara buat materi terus dengan stand up-nya rajin sih bisa aja sih. Sering diasah ya. Khususnya komunitas stand up di Lampung nih Bang ya. Itu tuh tertutup apa terbuka gitu untuk anak-anak yang punya bakat pengen nyalurin gitu. Terbuka banget Bang. Bahkan kita tuh cara ngerekrutnya ikut lomba, ngikutin lomba kayak kita buat lomba untuk anak-anak SMA, kuliah segala macem untuk masuk biar mereka itu pede untuk daftar di situ betul. Karena kadang-kadang orang sini nih malu. Benar. Nonton doang udah tuh mau naik nggak lucu dikit udah Down. Bisik-bisik di belakang oh, kan. ngapain lah aku terlahir sebagai apa? Bahkan aku apa sih gitu. Ya Allah, dulu gue juga gitu cuy. Dulu karena gue nggak tahu malu aja naik terus. Karena musik nggak bisa, ya kan? Kita kan sadar diri sih bang, alat musik nggak bisa. Nyanyi nggak bisa, suara pas-pasan. Pas-pasan mau ngapain lagi bakat nih ya? Berenang tenggelam kan? Stand up, untung-untung kan kita bisa curhat tapi dibuat lucu jadi dapat profesi malah kan. Itu sebenarnya terbuka banget, apalagi stand up Indo Lampung kan udah lama banget di Lampung dari zamannya Wendy itu 2011 ya. Gue pernah nonton tuh kayaknya di Rumah Putih kalau nggak salah. itu yang paling lama banget. Itu paling lama ya. Itu awal ya. Awal tuh di Pondok Kelapa terus ke Rumah Putih. Baru dapat yang di WN. Kalau sekarang masih di WN. WN renov kan setahun belum jadi. Kayaknya tukangnya males. jadi akhirnya kita nyari kafe-kafe lain bang. Udah dapat tuh yang di situ lah ada. Cuman mungkin pasarnya masih pada ke WN. Karena WN itu kan nggak mesti tampilan ganteng cakep untuk mau ke situ sih. Iya. Lo pakai boxer aja nyantai di situ. Nah kalau di tempat lain kan harus kayak gitu dulu. Mungkin penontonnya nggak terbiasa dengan itu dulu. Terus gue buat lagi panggung bang. Karena sekarang tuh zamannya orang-orang yang materi itu bebas off air kayak blue materi. Agak-agak inilah ya, nyangkut-nyangkut ke itulah ya. Akhirnya karena anak-anak itu pada punya materi itu tapi nggak bisa dikeluarin, gue buatlah panggung di kafe yang ya tempat anak-anak yang kayak gitu, mabuk-mabuk gak macem, kayaknya pas nih. Akhirnya lagi jalan tuh kemarin. Nah, ketika lu ngasih panggung ke anak-anak yang punya materi kayak gitu, itu ada nggak kayak larangan untuk nggak usah ngidupin HP, videoin? Oh iya, jelas. Itu pokoknya harus ini banget lah ya, harus ketat banget lah ya. Gue itu kan punya tim gitu, gue kan host tetap. Jadi penanggung jawab lah di situ. Jadi ada tim gue yang jagain di situ kalau ada penonton yang rese, kan biasanya kayak ngerekam segala macem itu bisa tegur. Tapi kayaknya orang Lampung santai sih. Dan materi anak-anak juga nggak terlalu kasar banget bang. Karena kalau ke publis kan bahaya juga ya. Iya. Kayak waktu itu ada si Joshua. Nah itu zaman-zaman itu. Karena sebenarnya harusnya berterima kasih sih sama kayak Majelis Lucu Indonesia itu karena cuma mereka yang nyontohin kalau udah sih berani-berani aja ngomongin materi gitu. Akhirnya mereka yang punya materi itu bisa keangkat, bisa keangkat semua. Gue buat setipe kayak gitu sih. Namanya Tonjokes tuh kepanjangan dari? Sebenarnya Tonjokes itu kita ambil dari pancel-pancel kan nonjokes. Oh iya oke. Tonjoknya pakai jokes gitu. Jokes. Kita balik lagi nih ke Suca dulu tadi. Oke. Itu waktu itu bang ada proses karantina nggak di Suca? Oh iya. Jadi di Suca itu sistemnya lebih susah daripada di Suci. Karena kalau di Suci dia kan seminggu sekali. Jadi kalau dia tampil hari ini, dia selama 6 hari itu bisa nyari materi di luar kayak pulang ke kampung halaman segala macam untuk nyari materi. Kalau di Suca itu sistemnya per hari. Iya benar karena itu dimentorin ya. Makanya mentornya itu ada kerja keras banget. Bahkan mentor itu ada timnya lagi untuk ngehandle. Gitu. Karena kan dia anak didiknya banyak. Jadi lo ini dulu sama si ini lo ini gitu. Jadi ribet banget bang. Kalau waktu itu emang awal-awal karena masih 34 besar. Masih jaraknya itu 6 hari. Terus makin deket lagi 4 hari. Gue sebelum gue 6 besar itu bedanya cuma sehari. Sehari. Kalau menuju final bedanya cuma ini hari ini lo ini besok udah lagi. Makanya kata gue yang gue pikir materinya mepet banget. Untungnya 4 tahun ini gue ngumpulin materi gitu. Akhirnya materi gue emang habis pas 6 besar sih sebenarnya. Walaupun gue buat materi baru belum ke ini kan. Belum ke expose. Belum teruji kelucuan.
Itu waktu itu ada berapa? 30 lebih finalis ya. Kalau di Suca 3 dulu ya. Dibagi 2 grup ya. 34, dibagi 2 grup. Kita milih-milih tuh siapa aja yang jago-jago di situ. Ketat juga ya. Gue sialnya waktu itu yang pas grup gue di 6 besar itu lawan gue gila-gila sih. Lawan gue ya lo tau sendiri viral kemarin Bintang Emon juara satunya, sama yang anak kecil juara 2-nya. Karin. Yang dari Medan ya? Oh jadi ya, kayak mana sih saat itu mereka dua kan lagi di atas banget. Ah ini mah udah harapan banget sih kata gue keluar hari ini gitu. Padahal tinggal sentil aja kali ya Nokci ya. Lu di backstep lu ancam. Kamu kalau gede nanti ya, saya pacarin. Kalau di luar stand up nih bang, ada nggak tawaran-tawaran kayak main film gitu bang? Main apa FTV? Kalau kemarin sih sempet nggak? Kalau sebenarnya film itu sistemnya kalau nawarin mungkin udah ada yang privilege kayak juara-juara gitu. Tapi kalau yang lain itu sebenarnya casting juga. Oh tetap casting ya? Casting juga. Nah gue kemarin itu casting mulu, cuma dapetnya sinetron. Gue ngikutin cuma sinetron doang tuh, cuma 2 episode itu udah kayak ya pengennya film lah. Kalau sinetron tuh bukannya nyindir sinetron ya, cuman kan ekspresi sinetron tuh nggak sesuai. Kang banget ya. Iya kan hasilnya kalau kita kaget kan gini doang. Terus sinetron tuh kok harus ada wingnya kata gue. Gue nggak nyaman di situ sih bang. Ya tapi ada lah harapan pengen main film sih sebenarnya. Berarti Anak-anak stand up kan udah banyak sih yang main film. Iya udah banyak. ya mudah-mudahan lah ya, harapannya lah ya. Amin. Apalagi kan Bang Raditya Dika waktu itu jadi jurinya kan. Jadi juri. Mudah-mudahan ya, karena Bang Ate ini kan udah tampil di TV nasional. Nih anak-anak Lampung nih pada termotivasi nih. Betul. Bang Ate bisa sampai 6 besar, kenapa gua nggak bisa ya kan? Iya. Seenggak-enggaknya kalau nggak 6 besar ya ikut casting aja lah gitu. Terus ini nih Bang, ya untuk bisa gabung ke komunitas stand up Indo Lampung nih, gimana sih caranya? Biar anak-anak muda yang punya bakat nih pada tahu gitu. Tinggal datang aja ke eventnya. Kalau cari tahu informasinya di Instagram @standupindo_lpg. Iya. Nah nanti kita kayak ada acara-acara apa atau di Tonjoks ya, karena anak-anak lagi fokus juga ke Tonjoks kan. 2 itulah. Jadi lu tinggal datang. Kalau pengen nyobain materi silakan. Nanti udah kalau kita lihat lu kayaknya syaratnya 3 kali open mic. 3 kali open mic. Jadi itu kan 3 minggu. Jadi kan kelihatan oh ini orang niat. Iya. Harus open mic dulu ya. Ya sebenarnya pas open mic pertama terus dia ikutan sharing kan dia bisa nanya-nanya kayak mana caranya buat materi, itu ya bisa langsung. Kita itu ada abis open mic itu latihan, kita ada evaluasi. Nah di evaluasi itu kita ngasih tahu cara-caranya yang dulu kita dapat juga dari senior kan. Iya. Gini. Jadi sebenarnya kalau mau masuk ya masuk aja. Ya kuncinya Nggak dikunci juga kan bisa. Nggak ada syarat apa-apa. Nggak ada syarat apa-apa, harus jelek. Gitu lah. Santai aja. Kalau nggak ada bakat, kerja keras tuh bisa ngalahin bakat. Benar. Nah, itu. Gue dulu mah nggak ada lucu-lucunya bang. Kerja keras aja kita mah. Kerja keras. Udah keras dulu nunggu kerja ya. Nah, Jangan kemana-mana ya mikirnya ya. Iya dong. Kalau dulu bang, waktu ikut Suca itu ini boleh ngerokok ya? boleh dong. Gak apa-apa Bang. Kita ngobrol asik aja. Waktu ikut Suca itu bang, pendapat orang tua waktu itu, mereka dukung atau gimana? Nah ini menarik nih, soalnya dulu gue tuh dilarang. Karena Oh, kan gue justru malah kerja. dilarang? Gue kerja. Terus gue sambil kuliah malam. Wah. Ternyata gara-gara stand up, gue tuh kadang kuliah tuh gue ini yang tinggalin. Abain ya? Makanya gue tuh baru lulus 2018, masuk 2010, 8 tahun gue kuliah. Jadi dosen tuh sungkem sama gue sekarang. Gila sama lu kan. Kantin-kantin nggak pernah bayar gue karena mereka udah tahu kan. Nggak tahu malu. Ya gue dilarang itu gara-gara itu. Dilarang gara-gara Jadi kerja itu. Kuliah tuh jadi ini, kerja juga jadi sering telat gue. Sering kena marah juga. Akhirnya gue coba buktiin dengan show kemarin kan di 2016. Gue undang tuh nyokap sama abang gue sama yang saudara-saudara, bangga lah mereka di situ. Kayaknya udah ini. Dan 2017 gue keluar dari kerjaan. Yakin dong, kayak udah yakin. Tapi nganggur tuh selama setengah tahun sebelum masuk Suca. Pas masuk Suca langsung seneng lagi. Ya itu yang kata gue sih. Ya kalau kita udah yakin dengan keputusan kita ya lanjutin aja. Asal lu jangan ragu di tengah jalan aja gitu. Saya udah banyak yang gue tinggalin gara-gara stand up sih.
Radio pun gue udah ninggalin karena Yang penting gak ninggalin keluarga aja ya. walaupun gara-gara itu gue ditinggalin cewek. Nggak jelas kata dia. Apa bukan PNS kata dia kan. Orang Lampung kan gitu. Iya, kan? benar. Benar. PNS mantep kan. PNS sudah mantep banget tuh kayaknya. Dia nggak tahu kan. Padahal dia nggak tahu ya. Mainnya Zuma doang ya. Ya seserannya ya itu. Seserannya sih gitu ya. Terus ini bang, sekarang nih kan dengar-dengar nih lagi ikut apa daftar yang suci 9 ya? Suci 9. Nah itu prosesnya udah sampai mana nih? Sebenarnya harusnya suci ini kan sekarang tahapnya beda nih. Dulu tuh audisi depan juri, kalau kita dapat golden ticket, ditelepon langsung masuk. Langsung jadi finalis. Sekarang udah banyak tuh bang. Jadi kita tuh mereka tuh ngambil dari daerah, udah daerah masuk, ditelepon ke Jakarta, audisi lagi tuh. Tapi nggak pakai ngantri doang bedanya. Udah tetap masuk lagi, nanti masuk lagi nih. Udah tuh sebelum syuting aslinya ada lagi disisihin lagi. Jadi 3 kali. Nah harusnya gue tuh bulan April nih. Bulan Juni ini harusnya gue harus udah yang di Jakarta. Kan gue ikut di Palembang kemarin dapet. Oh udah masuk. Harusnya di Jakarta. Tapi gara-gara pandemi ini diundur ya. Oktober. Oh sampai Oktober. Jauh bang. Oktober. Jauh juga Jadi ya. ya pikir gue ya udahlah kesempatan buat materi dulu kan. Bener. Karena jurinya sama kayak juri yang Suca kemarin. Gue udah diomongin sama si Bang Awe mentor gue kan. Katanya kalau materi lo yang lama Suca 3 boleh sih dipakai, cuma kalau semuanya itu juri mau nilai apa? Udah pernah denger? Iya juga sih dipikir-pikir. Iya, Jadi lo bikin materi baru tuh bang ya? Harus baru sih. ya. Harus lah. Biar nggak ini juga penonton fresh. Ini sih udah gue tonton kan ya. Niat gue juga pengen ngebahas tentang Lampung juga sih. Nah, explore Ulang lagi lah ya. lagi yang dibahas sama Kene Wendy dulu. Gitu. Dengan gimmick-gimmick bahasa daerah nggak? Harusnya sih dulu itu gue nih lucu banget. Gue masuk Suca 3 harusnya disuruh logat sama si tim sana tuh. Itu ada timnya nggak yang pakai suruh logat. logat? Enggak, mereka kayak kan karena sebelumnya ada Karena Wendy. ciri khasnya Wendy ya kan bang itu. Dipikirnya orang Lampung gitu semua. Pikir gue enggak kok mbak, aslinya ngomongnya kayak begini. Cuman kalau logat tuh untuk memperkenalkan. Tapi sebenarnya kalau gue pakai logat itu juga gue udah karakter yang nggak sopan dong. Karena yang paling dilirik pasti yang pertama dong, masa yang kedua. Makanya gue pakai diri gue sendiri aja gitu. Mungkin nanti gue selip-selipin kayak celutukan orang sini gitu, sama yang kejadian-kejadian di sini yang orang nggak tahu gitu. Nggak melulu tentang kriminalnya doang kan di sini. Iyalah banyak kok yang bagus-bagus. Pariwisata Bagus kita banyak juga. kan. Oke. Kita pariwisata kita nggak kalah loh sama Maldives ya. Iya dong. Itu yang langsung ini lah, nggak perlu. jangan iya kan? masih setara lah ya. Setara Indonesia juga kan. Tingkat Lumba-lumbanya yang ngomong Lampung kan. Wah benar baru tahu. biar tuh orang pada tahu tuh kan. Udah tahu orang bule sini Ya aja. mudah-mudahan kan bang dengan lu mengeksplor isi Lampung Lampung, ini pemerintah bisa melek gitu. Oh mungkin itu Iya ya. kan? Mungkin ngapain dukung dia nggak bahas Lampung. Nah. Mungkin itu juga kali ya. Kali. Salah gua berarti, maaf Tapi- pemerintah. Tapi kan nggak harus kayak gitu juga dong, ya kan? harus tetap lah semua anak-anak daerah itu yang punya bakat bahkan sampai ke tingkat nasional harusnya harus didukung, ya kan? Mirisnya di situ di pemerintah kita itu ya di situ lah. Menurut lu kenapa tuh Bang gara-gara ya? Ya mungkin ya karena itu ya apa sih? Terlalu Ya, sibuk kah atau udah banyak yang kalau terlalu sibuk sih enggak ya. Kalau kita lihat di kantor-kantor pemerintahan sih. Lo pernah lihat? Ya pernah dong. atau tidak ada biaya yang mendukung untuk Nah, itu. Mungkin itu. Kalau gue sih yakinnya ke sana. Iya. Karena mungkin ya roti APBD itu. Nah, Lu susah kita kalau mau ngomongin itu ya. tapi ya kalau udah kayak gitu ya, Ya mudah-mudahan lah ya. harusnya di pidatonya nggak usah ada kata-kata mendukung seniman gitu. Oke, lanjut Bang. Nonjoks. Sorry keceplosan, boleh diedit kok ini. Bang, kita nggak usah kita nggak pakai edit kok. Biar orang pada melek. Iya, maksud gue jangan pakai apa sih kalau kata orang itu? Retorika. Retorika. Kita nggak pakai retorika di sini lah.
Jujur aja lah yang udah di apa sih gitu. Iyalah, makanya sebenarnya kan banyak loh bakat-bakat anak Lampung ini. Wih, Bukan musisi cuma- Lampung banyak bang. Yang gue miris itu kalau kita keluar dari stand up ya, gue kalau di sana mereka tuh taunya bukan apa ya, gue mendukung juga ini band, kangen band di Jauh Daun, gue mendukung banget. Tapi sebenarnya gue pengen kenalin yang lain-lain juga dong, kayak anak-anak indie yang lainnya. kayak Mr. and Mrs, Batas Senja, ya kan, Afternoon Talk segala macem Benar. gitu. Mereka itu buat event rajin loh. Cuman kok nggak ada yang keluar namanya sana-sana gitu. Susah ya. Ya itu dia. Nggak ada. Jadi ya pemerintah itu datang ketika ada maunya. Wah, Benar nggak? Yang ada wow. dengan ya gua ngomong apa Oknum ya, adanya nih. kita ngomong oknum. Oknum. Ya, oknum dong. Oknum ya. Nggak semua ya, nggak semua Oknum, kayak gitu aman ya. tuh. Karena ketika anak-anak muda yang berbakat ini nih butuh tempat, butuh apa? Butuh ruang ya kan. Nah, pas momennya ada kepentingan, disitulah baru didukung oleh pemerintah yang punya kepentingan, oknum-oknum yang punya kepentingan. Makanya harusnya kompetisinya mendekati pemilu. Pemilu. Wah, Salah gua waktu itu. Harusnya dekat pemilu. Pemilu. Oh, setiap kata gua sebutin nama dia itu. Terima kasih juri tiba-tiba selip nama dia gitu. Jangan Itu lupa kaget orang siapa itu ya? Jangan lupa orang Lampung untuk milih. Susah, kita di Lampung ya gitu susahnya. Kita balik lagi ke komedi, ya hilang. Emang kita udah muter-muter balik terus. Bang, kalau misalnya gua atau Bang Riksa pengen apa mencoba komedi, saran dari lu Bang? Sebenarnya kalau stand up komedi Nah, ya stand up konteksnya comedy. itu sebenarnya kita mempertahankan argumen, bukan kita berdiri terus komedi, enggak. Sebenarnya itu kita berdiri untuk mempertahankan argumen kita, dibawakan dengan cara komedi agar audiens mau mendengarkan gitu, nggak jenuh. Kan biasa kan dengar pidato aja ngantuk. Ya, kita ada komedi kan jadi nggak jenuh, itu sih konteksnya. Jadi mau kalian siapapun yang punya keresahan tentang apapun tuh Bang yang mau lo bawain, itu udah disebut stand up. Komedinya tinggal lu cari di situ gitu, dengan cara itu makanya kata stand up komedi. Jadi siapapun bisa masuk asal punya keresahan, jangan cuma datang buat ngelawak doang. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman lebih ada pesannya lah gitu ya. Iya, karena stand up komedi dibangunnya dengan keresahan dari awalnya kan. Oh, itu ya Cara untuk filosofinya orang- ya. Nah, lu kan resah nih sama itu yang tadi. Bisa aja. Ditonjok sebab itu aman Bang, ditonjok. Lo ngomong gitu aman. Aman. Tuh. Jadi udah mulai buka lagi nih tonjok sini ya. Harusnya di kafe yang di situ. Cuma Berhubung ada- April pandemi. Nggak tahu nih, karena kita belum dapat kabar untuk event-event boleh diadakan. Walaupun mau ada suatu metode segala macam, cuman nggak asik aja sih ngeliat penonton jauh-jauh banget gitu. Iya ada jarak. Kan biasanya kalau ketawa kan repet haha gitu. Dia nepok gampang. siapa jauh banget. Jauh banget. Mungkin digital sekarang, masih digital stand up-nya. Oh, Tapi ya gitu Bang, stand up depan kamera kayaknya kagok aja sih, nggak ada yang ketawa. ya makanya kita ya kayak apa ya? Kalau stand up di depan kamera sendiri ya, Jatuhnya kayak dibuat-buat gitu ya dibuat-buat. ketawanya. Ketawanya ya diedit aja, bikin ketawa edit pun ada. Lu kira karaoke idol? Lanjut. Sa. Ya udah lu aja dah. Gua lagi ini nih, gua Enak banget. pengen ngekek terus gua. Bener. Kirain mau iklan aku lagi mah ini ada. Belum masuk. Boleh nih masuk nih. Ayo dong. Iya, jadi kalau yang kalian pengen nyobain stand up comedy, boleh aja karena sekarang tuh udah ribuan loh komika Ribuan, namanya dari yang awalnya nonton. Yang di Lampung aja. Kalau di Lampung sih sebenarnya yang ikut tuh udah 6 generasi. Generasi. Hitungan kita generasi itu bukan mengkotak-kotak, cuma kayak ini awal lo masuk tuh barengan sama siapa gitu. Tapi Angkatan ini kan pertama, cuma dia tuh sisanya. Angkatan kedua tuh gua masih ada 5 orang lagi. Ketiga, keempat, sekarang udah 6. Nah, 6 itu angkatan yang ke 2018. Jadi 2 tahun kita nggak punya generasi. jadi ada senior junior lah ya. Sebenarnya ada, cuman kalau untuk urusan komedi mah ya lu lucu-lucu aja gitu. Kayak ada kok yang dari generasi 6 gitu. Lucu di awal-awal, dia langsung masuk show. Sebenarnya kalau kita itu awalnya tuh kayak nulis materi, open mic nanti ada lagi show komunitas.
show komunitas tuh berbayar tuh, kita ngadain di ballroom hotel dan macem. Udah tuh nanti ada show kayak bertiga doang. Terus nanti ada show untuk kayak gua sama Wendy waktu itu begal tour ya. Tour per Pringsewu, Metro gak macem. Nanti ada show lagi yang sendiri kayak gue yang kemarin, kayak Wendy juga pernah. Terus nanti ada tour juga gitu. Itu tahap-tahapnya kan sebenarnya. Tapi kalau emang lo udah lucu dari awal di lirik yang senior atau apa bisa diangkat ya. Sebenarnya gitu. Kadang-kadang orang tuh salah persepsi sih kayak, alah gue junior nanti gue nggak bakal di kemana-mana. Ya itu tuh usaha lo sendiri. Gitu. Makanya anehnya di situ sih. Berarti lu terjun langsung tuh Bang ya? Apa ya? Maksudnya mendidik lah istilahnya, mendidik langsung mentorin junior yang ada di kalau dalam. yang dulu gue iya, tapi sekarang kan udah enggak, udah ada yang lain untuk ke adeknya lagi gitu. Bukan karena kita itu jadi males enggak, tapi karena kita menghargai yang bawah kita juga dong, karena mereka kan udah punya ilmunya juga gitu untuk ke adik-adiknya. Bahkan ketua stand up sekarang aja yang angkatan keempat. Jadi kita tuh yang angkatan lama-lama itu ya cuman kayak kalau ada acara apa ya support gak macem gitu-gitu. Jadi bintang tamu lah ya. Sebenarnya kalau gua sama Wendy tugasnya untuk ngenalin stand up Lampung ke nasional. Itu sih tujuan kami. Jadi kayak udah punya misi sendiri gitu. Jadi kalian tetap yang di sini digedein, kita untuk kenalin yang ke nasionalnya biar di sana itu kesebut gitu stand up Lampung. Benar. Karena kan ya selama ini kan yang Jabodetabek aja ya, kayaknya yang di TV nasional. Nah, iya. Sama yang kalau jauh dikit ke timur. Nah, tuh. Makanya gue tuh yang sayang banget tuh Palembang. Padahal komikanya lucu-lucu banget. Waktu itu gua ajak ditonjok tuh ke sini. Lucu-lucu banget, Bang. Cuman mereka dulu tuh belum sampai ke nasional, cuma satu si Pedro ada Suciwatan. Cuman kayak sayangnya di awal-awal dia keluar gitu. Oh iya Pedro. Sumatera itu yang terkenal tuh Medan udah pasti. Iya Medan tuh banyak banget komikan ada. Dia orang bawa gimmick daerahnya ya. Makanya gue tuh pengen banget Lampung deh, banyak gitu komikan Lampung sama. Nah ini nih Bang, lu kan lagi ikut audisi Suci 9. Selain lu, yang dari Lampungnya ada nggak yang ikut audisi? Kemarin ikut gue di Palembang ada 5 orang. 5 orang. 4-nya nggak masuk. Nggak masuk. Kurang lucu apa gimana tuh? Karena kemungkinan kayaknya karena itu tuh yang diambil dikit. Di Palembang itu kemarin yang masuk yang dapat kartunya tuh 4 malah. 4. Dari ratusan tuh. Termasuk gua, terus orang Palembang 3. Ya ditelepon gua sama orang Palembang 1. Nah, jadi kayaknya cuma emang kesempatannya dikit aja gitu ya. Kenapa sih audisinya itu harus di Palembang? Apa regional Sumbaksel apa gimana tuh? Sebenarnya Palembang pertama kali itu ada audisi. Sebelumnya Medan mulu. Nah, makanya gua audisi Suci aja gua ke Jakarta. Nggak menutup kemungkinan ya kan. Misalkan nanti lu nih gitu kan sampai masuk 3 besar atau insya Allah juara gitu kan. Mudah-mudahan gitu ya harapan kita ya. Di Lampung nih diadain audisi gitu ya. Komika Lampung banyak sebenarnya. Cuman kayak gitu sih wadahnya aja sih. Di Wadahnya Palembang tuh rame itu karena mungkin gini Bang, di Palembang. Di setiap daerah itu kayak Batu Raja udah ada komunitasnya kayak macam. Lampung juga ada, cuman mereka kurang banyak. Jadi mereka itu mungkin standar untuk audisi harus ada peserta banyak mungkin di kota itu kan. Lampung gue hitung-hitung nggak sampai 100. Masa ya baru mulai udah habis kru-kru itu kan bete, ngapain lagi gue ya gitu. Masih malu-malu kali ya. Jadi di Lampung tuh udah ada banyak Bang, ada Metro, Pringsewu, Kota Bumi, tapi udah nggak ada lagi Kota Bumi. Kalianda juga udah nggak ada lagi. Jadi Natar masih ada. Jadi kita tuh udah nyebar semua Lampung. Cuma masih dikit aja komikannya. Ya mudah-mudahan lah ya kita nge-explore Bang Ate ini kan di channel jadi kan yang anak-anak Lampung pada nonton ya kan, punya bakat, punya minat ya kan, ngikutin jejak Bang Ate, bisa masuk TV nasional ya kan. Dengan nyalurin bakat di orang kan. Bukan sensasi ya, tapi bakat ya. Nah, itu dia. Penting tuh. Karena karya itu lebih berharga lah daripada sensasi. pada karyo ya. Aduh, gimana Bang Doy? Kayaknya itu aja. Udah cukup nih? Udah cukup. Ya kan? Iya. Mungkin kalau misalnya Bang Ate punya saran-saran untuk buat yang nonton nanti. Harapan, kesan, pesan, terserah deh Bang. Kalau gue sih bukan nyaran, kalau saran kan kayak menggurui banget ya. Wah iya. Jadi kayak
apa ya, lebih ke kalau kitanya sebagai orang yang pengen terjun ke dunia entertain, karena kan udah termasuk entertain sih seni ini. Karena komedi itu udah banyak banget yang punya masanya gitu. Yakin aja kalau emang itu pilihan karir lo, masuk aja gitu, jangan ragu-ragu, jangan mikir yang di atas sudah ini nggak usah mikir negatif untuk hal yang belum lo tahu. Benar. Karena aslinya pun di balik kayak orang ini gampang banget masuk, mungkin di belakangnya dia berjuangnya udah bertahun-tahun. Kayak gue dulu diomongin, Teh ini masuk ini enak banget nih karena dia udah sama Wendy ini teman segala macem. Lu nggak tahu gue 4 tahun dulu tuh gue niti karir ya. Niti karir sampai gue keluar dari kerjaan segala macem tuh prosesnya kan saking ada. Karena pengen. Cuma kan nggak mungkin kita ceritain ngapain gitu. Nah yakin aja, jangan positive thinking aja yang penting gitu. Terus kalau untuk pemerintahnya tadi kita udah nyentil dikit ya. Ya itu Harapannya gimana nih? butuh banget dukungan. Dukungan tuh nggak cuma dari omongan doang sih, kayak kita mendukung seniman segala macam. Tapi lu kenal nggak sama seniman ini? Nggak kenal kan? Karena banyak kan. Maksud gua lo buat event atau lo buat acara gede-gedean yang ngundang kita juga kan udah seneng sih kita. Berarti kita ada ada yang kita omongin bisa langsung ke kupingnya gitu. Benar. Kadang ini yang udah ke TV nasional nggak kegubris, tapi ketika nanti udah masuk final atau apa tiba-tiba nongol ya pas lagi waktunya pas iya, momennya itu kejadian bang sama lu bang? Kejadian sama teman gua yang dari daerah mana, ternyata pas udah sampai final baru datang. Tiba-tiba dia udah di tempat penonton, dia balik bawa banner ya. Lo selama ini kemana gitu? Maksud gua, apakah kita harus masuk final dulu baru didukung? Baru didukung kan enggak dong. Kita harusnya dari awal-awal gini lah harus merintis gitu. Karena bahayanya apalagi yang kompetisi butuh dukungan SMS. Itu butuh banget dari pemerintah karena kan kita diekspos di sini. Siapa lagi yang dukung kita? Maksud dari daerah lain kan nggak mungkin. Benar. Ya kan mereka mendukung orang di sana gitu. Itu sih ya. Semoga pemerintah sini peka gitu orang seniman. Bisa melek lah ya. Sama media-media juga tuh kita juga butuh media-media yang media lokal ya. Media lokal tuh penting juga tuh untuk ya support tuh dalam arti saling apa sih namanya, simbiosis mutualisme. Nah, jangan terkesannya kita butuh lo doang. Benar. Gue sering banget dapat kayak undangan gini bang. Kalau ini kan undangannya nyantai gitu. Pengen curhat udah sih apa sih gitu. Gua ada nih media yang ngundang gua dengan alibi gua pengen ngangkat nama lu Teh, nanti lu terkenal di Lampung. Kata gua mendingan tidur tau gak? Iya, gua mendingan tidur. Ada yang gitu dan gua tolak dong. Nggak cuma gua, Wendy pun ditawarin kayak gitu dan gua langsung, lu mau ngikut nggak? Kagak, ya udah gua juga nggak. Gua menghargai kan hal ini. Nggak, maksud gua kalau lu butuh, ya udah ngomong aja gitu. Udah kita ini tolong ya, gak gitu. usah pakai embel-embel. Gak usah pakai embel-embel kayak seolah-olah gue butuh banget gitu ya. Iya, bukannya gue nggak butuh untuk diekspos, tapi gue punya cara sendiri untuk ekspos diri gue tanpa harus ngemis-ngemis. Dengan buat karya ya kan kayak gini aja lu udah wah banget sih bang kalau di Lampung kalau kata gue ya. Makanya kata gue, tolong lah gitu, saling mendukung itu nggak mesti untuk jatuhin juga kan. Benar. Mendukung nggak mesti untuk injek kepala kita juga gitu. Karena kan kita Lampung kerasnya juga sama kayak Medan, sama kayak Palembang kan kita punya apa? Piil. Gitu-gitu sih kayak ini lah, makanya gua bilang dari tadi gua takut keceplosan. Gak apa-apa bang, ceplosin aja. Banyak yang bilang katanya gua materinya aman, aslinya gua kayak gini bang, ngoceh, ngomongin orang. Banyak unek-unek. Lu explore aja bang, apa yang lu ungkapin aja unek-unek lu di channel kita ini. Tenang aja, nggak bakal kita edit kok. Ya. Harusnya dia nggak bakal kita edit kok. Selama ya pokoknya apa ya? Apa tuh? Ya memang ya benar-benar jadi keresahan kita selama ini gitu ya. Ya tadi itu ya dari pemerintah yang nggak ada support. Terus sesama senimannya juga tuh kita juga butuh tuh untuk saling support. Karena kan kalau gua kan di Lampung udah lumayan untuk ke circle yang ini gua tahu lah, walaupun gua nggak gabung banget. Masih senggol-senggolan gitu. Gue yang agak maksud gue jangan kayak gitu sih. Misalkan takut kesaing atau gimana gitu. Kayak gue punya band, masih senggol-senggolan itu kan ngapain? Mending kita buat event bareng. Gabung ya. Toh orang kalau suka karya kita ya suka kita aja gitu.
makanya gue pengennya gitu juga sesama stand up comedian juga gitu. Berarti masih ada gap gitu ya. gap kayak gitu masih banyak. Kalau untuk stand up comedian belum ada karena kan masih gua sama Wendy. Dan untungnya gua sama Wendy itu nggak pernah ada clash. Untungnya gua sama Wendy itu yang penting udah sih nggak mikirin masa kita siapa. Walaupun Wendy punya masa sendiri, gua punya masa sendiri, gua tuh nggak usah untuk clash kayak gitu kayak. Tapi ya tolong seniman yang lain juga gitu. Tujuan utamanya ya tetap yang ngarumin nama Lampung juga kan. Sekali lagi itu ya utamanya ya pemerintah lah, mikir lah ya. Benar. Jangan datang ketika kayak polisi di India tuh ya Bang ya. Yang datang pas orangnya penjahat udah mati, gitu tiba-tiba ganteng pakai kacamata. Itu pijai. Loh, Johnny Lep. Tiba-tiba kita megang piala dia datang pakai baju lin. Gak bagus lah ya. Gak bagus ya. Jadi apa ya? Ya teman-teman yang punya bakat ini jadi kayak terhambat ya. Iya. Dunia kreatifnya terhambat gara-gara itu juga. Karena nggak ada ruang ya kan, nggak ada kesempatan, nggak ada dukungan. Pemerintah tuh sekali lagi tuh, khususnya pemerintah daerah provinsi maupun kota ya. Nih Bang Ate ini salah satu yang ngarumin nama Lampung nih. Amin. Di salah satu TV kancah nasional. Ya seenggak-enggaknya ya kalau beliau ini datang ya kan, minta dukungan atau apa ya kan, ya direspon lah dengan baik. Jangan ketika mau pemilu atau pilkada, ya kan, harus ada foto gua nih, ya kan lagi pakai peci sama piyama, jangan lupa coblos nomor sekian, bener nggak? Betul. Jangan kayak gitu dong, ya kan? Apalagi kan nanti nih mau ikut suci kan. Bener. Mudah-mudahan ya Bang ya. Amin. Ini kita ini ditonton lah, channel kita ini ditonton lah ya sama salah satu pemerintah. Iya, siapa tahu lagi gabut ya kan. Iya. Nyindir saya. Siapa tahu kan kesindir nanti dia, wah saya mau klarifikasi datang sini kan. Kita maaf. Enggak, dia langsung ngejelasin kenapa nggak dukung. susah pemerintah ya. Itulah birokrasi kita ya, bukan di Lampung aja mungkin ya. Di seluruh daerah lain lah ya. Ya kayak gitu ya birokrasi kita. Katanya kalau nggak ada Pulus ya nggak bisa licin. Jadi mindsetnya sudah tertanam seperti itu dari dulu. Jadi tradisi, ya kan? Ya, benar. Memamah biah, mendarah daging, mengakar serabut. Betul. Iya. Ya, mungkin sekian ya obrolan kita sama Bang Ate. Masih banyak sih sebenarnya. Iya. Tapi ya nanti kalau misalkan nih Bang ada ada kesempatan lain kita undang Bang Ate lagi ya jangan kapok gitu Bang. Siap. Karena nih dunia stand up ini nih nggak cuma sampai sini, ya kan? Apalagi khususnya nih stand up daerah kita sendiri kan. Nah kita juga nih ngedoain nih Bang Ate nih. Nanti insya Allah bulan Oktober tampil di Jakarta ya di Suki 9 ya. Jangan lupa buat teman-teman di Lampung ya kan. Biar bantu Bang Ate, dukung Bang Ate, biar terus mengharumkan nama Lampung. Khususnya sekali lagi pemerintah nih, jangan cuma ngasih dukungan ketika ada maunya, ketika momennya yang itulah. Apalagi ketika nanti bulan Oktober Bang Ate tampil di TV nasional, nah itu kan momennya momen pilkada tuh. Oh iya ya. Ya kan, jangan sampai gitu. Hanya dimanfaatkan hanya untuk sekedar pemilu itu. Benar. Ya, oke. Ya mungkin itu sekian dari kita luar dalam channel. Kalau misalkan ada yang tersindir atau kita ada salah-salah kata ya. Ya kita sengaja. Yang sengaja. Kalau enggak emang harus gitu dong. Iya, benar. Enggak, kalau Sentil lu. kita pikir positifnya, kita ini cuma mau naikin AdSense Benar. biar orang-orang pada ngeliat. Ntar kita buat kayak pemerintah kacau gitu. Enggak ya. Clickbait. Pemerintah Lampung kacau gitu. Gimana Bang? Banyak yang nonton. Coba deh. Tapi jangan kata gua ya. Kata yang dirasa aja. Ya. Curhatan pemerintah Lampung kacau.
Ya mungkin sekian ya Bang Ate ya. Siap, siap, thank you, Terima kasih Bang. untuk waktunya Bang Benar, Ate. thank you. Semoga sukses. Amin. Nanti di Suci ya. Suci 9 Baru jangan audisi, lupa. amin. Ya mudah-mudahan pokoknya sampai ke inilah ya, ke jadi finalis lah ya. Amin, amin. Jadi kompetitornya ya kan, mudah-mudahan kalau bisa jangan cuma sampai 6 besar. Iya. Kalau bisa Ada sampai kemajuan. juara. Juara dong. Juara biar Lampung nambah maju ya kan. Amin. Kalau Lampung maju sebenarnya pertama kali yang dapat nama itu pemerintahnya. Benar. Ya kan? Kalau Lampung, oh di Lampung nih ada bakat ini nih, anak-anak ini nih sampai jadi juara ya kan. Sebenarnya pemerintah dulu. Iya. Pemerintahnya dulu, harusnya pemerintah yang melek lah ya. Sekali lagi ya nggak ada sih harapannya Bang ya, itu aja ya. Iya, benar itu harapan Ya, kita sih. ya udahlah, pokoknya udah kita tutup sampai sini aja ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh.